Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, ustazah pertama dalam Islam Sayyidah Aisyah, panutan kita semua. Makanya kalau ada yang nanya gitu, ustazah kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di usia sangat belia? Buatmu, buatku, buat kita umat Islam. Sebab Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah melahirkan seorang ustazah, teman-teman, dalam Islam ini. Makanya mesti muda. Kalau udah tua, ya tahu sendirilah, malas belajar. Nih saya nih ngajar di Indonesia ini, teman-teman. Ngajar sekarang ini ya, bukan hanya di Indonesia ya. Terus saya ngomong gini, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei pada yang ustazah, bukan cuma di Indonesia kali. Tanya gitu. Oke lah, teman-teman saya sekalian, ini saya jadi ustazah nih. Belajar saya itu udah 12 tahun sebelum ini. Dan kalau ngitung dari sebelumnya yang belajar ngaji, belajar ini apa segala macam, jauh sebelum itu teman-teman saya sekalian, hidup saya isinya belajar gitu kan. Bikin saya jadi ngerti persis hukum-hukum Islam, hukum-hukum terutama yang terkait sama urusan perempuan. Ada nih perempuan nih nanya sama saya, ustazah saya ini bingung, men saya begini begitu, begini begitu. Bulan itu dibilang saya, ustazah sekarang ini mesti sholat apa enggak? Saya bilang, ini karena kamu begini, jadinya kamu nih, hari ini nih kalau kamu keluar darah, kamu harus tetap sholat sebelum jatuhnya istihadah. Gitu kan? Bulan depannya lagi dia nanya lagi, ustazah kalau yang sekarang nih gimana ya ustazah? Kemarin tuh begini. Saya nanya gitu kan, kamu datang mens tanggal berapa? Tanggal sekian ustazah. Sekarang berarti hari kesekian ya? Iya ustazah. Saya ngitungin teman-teman. Satu waktu saya bilang sama dia, gini deh, kamu saya ajarin hukumnya istihadah. Biar kamu ngerti cara ngitungnya. Dia jawab kayak begini, nggak usah deh ustazah, kayaknya ribet. Saya tanya gitu, ini kamu loh yang kena istihadah. Ntar kalau kamu bingung kayak gimana? Saya bisa nanya sama ustazah. Kalau belajar udah tuaan tuh gitu, malas belajarnya, kepengennya ilmu jadi aja. Makanya tuh yang suka nanya-nanya, ustazah itu ada hadisnya apa enggak? Oh sok-sokan. Emang kamu kalau ditanyain ada hadisnya sahih, hadisnya dhaif, kamu ngerti hadis sahih apaan? Emang kamu ngerti hadis hasan, hadis dhaif apaan? Emang kamu ngerti syaratnya sebuah hadis itu jadi hadis sahih? Emang kamu ngerti matan, sanad, musalsal, mu'an'an dan lain sebagainya? Ngerti? Kagak, udah jangan sok-sokan. Saya tahu, nih kebanyakan ibu-ibu itu karena belajarnya udah dewasa, jadinya kepengen nerima ilmu tuh yang udah siap jadi, instan. Demikian pula dengan zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kenapa Allah udah bagus banget, cakep banget pilihin buat Nabi Muhammad di awal-awal perjuangan. Wanita yang mendampingi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Gimana sih? Di awal-awal perjuangan, masa-masa sulit Nabi Muhammad, Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat mapan, perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan rela mengorbankan apapun di saat yang beliau sangat mandiri secara finansial, sangat mandiri secara pemikiran. Bahkan beliau adalah satu dari sedikit orang yang dapat membaca dan dapat menulis pada zaman tersebut. Keren teman-teman sekalian. Di zaman-zaman Nabi Muhammad Madinah, Nabi itu ngajarin, itu masanya orang belajar Islam, masanya orang ngerti Quran. Maka pada saat itu Allah jodohkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah buat belajar, biar jadi ustazah. Makanya dipersiapkan sedini mungkin, sebelia mungkin. Seorang perempuan yang selalu nanya, Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul ini saya udah keluarnya kayak begini nih, udah suci apa belum Rasul? Nanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak udah emak-emak buru-buru nanya, dikasih tahu aja nggak mau dengar.
saudaraku sekalian, itu satu. Sama yang keduanya, beliau dinikahi masih muda sama Nabi Muhammad SAW, biar panjang waktu ngajarnya. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, usia Sayyidah Aisyah baru 18 tahun. Ngajarnya tuh masih lama, sampai dengan beliau meninggal dunia pada usia 66 tahun, tepat pada malam 17 Ramadan. Ya, jadi teman-teman sekalian, malam 17 Ramadan kamu juga boleh tuh memperingati haul Sayyidah Aisyah. Malam 17 Ramadan, malam Badar. Gitu ya, malam perang Badar, malam nuzulul Quran. Ada tambah lagi nih peristiwa besar, yaitu malam kewafatan Sayyidah Aisyah. 17 Ramadan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Selasa, malam Selasa 17 Ramadan Sayyidah Aisyah meninggal dunia di usia 66 tahun. 66 dikurangi 18. Ini matematika jeblok semua apa gimana nih? Berapa? 48 tahun masa mengajarnya Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi nikahnya sama orang perempuan umur 30 tahun, umur 40 tahun, begitu kan ya? Karena kan Nabinya udah berumur tuh waktu itu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ya waktu Nabi Muhammad meninggal umurnya dia udah 50 tahun gitu. Kalau ngajar juga berapa lama? Iya kan? Ntar kalau udah yang ngajarin perempuan umur 90 tahun, kan rada, ya kan gak ini gitu ya. Maksudnya ilmunya tuh kan, kalau yang ngajar perempuan-perempuan muda nih kan, kayak Sayyidah Aisyah gitu, ngajarnya kan masih lama dengan ilmu yang sangat akurat gitu. Dan memang udah terbiasa belajar dari sejak mudanya gitu. Sampai-sampai teman-teman, Sayyidah Aisyah menjadi keempat perawi terbanyak dalam seluruh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang meriwayatkan hadis paling banyak tuh nomor 1 Abu Hurairah. Emang beliau itu bagian seksi dokumentasinya Nabi Muhammad SAW. Bagian notulen Nabi Muhammad SAW tuh Sayyidina Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Itu beliau tuh. Makanya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah. Teman-teman saya sekalian, yang keduanya ada namanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah. Yang ketiganya ada namanya Sayyidina Ibnu Umar alaihi ridwanullah. Dan yang keempatnya perempuan nih, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad alaihissalam. Saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini, saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini. Itu tuh yang diriwayatkannya dari Sayyidah Aisyah, itu 1/4-nya teman-teman saudaraku sekalian. Bukan 1/4-nya, tapi yang nomor 4 gitu ya. Nah, ilmu fikih ya, kayak ilmu tentang cara bersecuci, ya bahkan ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah 1/3-nya. Jadi ini ilmu fikih nih, laula Aisyah, andai enggak karena Sayyidah Aisyah, ini kurang 1/3 teman-teman, growak ilmu fikih kita ini, kalau enggak karena Sayyidah Aisyah. Sumber ilmunya itu adalah dari Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah itu menghafal hadisnya Nabi Muhammad lebih dari 10.000 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 2.200-an hadis, menjadi perawi yang nomor 4 terbanyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad. Dan Sayyidah Aisyah menghafal lebih daripada 10.000 hadis. Selain beliau menghafal seluruh Al-Quran beserta dengan sebab nuzulnya, beserta dengan semua hukum yang terkaitan dengannya, beserta dengan semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Sampai-sampai diriwayatkan, ma ra'aina ahadan, katanya para tabi'in, katanya para sahabat, ma ra'aina ahadan afham fil Quran min Sayyidah Aisyah. Kami tidak pernah tahu ada orang lebih ngerti Al-Quran daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri meriwayatkan tentang dirinya, faqad qara'tul Quran,
saya baca Al-Quran. Ma min ayah min ayatil Quran. Tidak ada satu dari ayat Al-Quran secara keseluruhan, melainkan saya tahu kapan turunnya, saya faham sebab nuzulnya, saya ngerti semua hal yang terkait dengan Al-Quran tersebut, dengan ayat tersebut, sampai kepada tata bahasa Arabnya. Keren. Keren. Perempuan brilian, perempuan jenius dalam Islam. Karenanya nih, orang kalau belajar ilmu fikih gitu ya, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Saya salah satu di antara mereka, teman-teman. Saya banyak sekali belajar ilmu fikih. Dulu bawaan saya tuh kitab I'anatul Talibin. Gitu kan? Saya nyaris hafal isi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin tuh 4 jilid, teman-teman. Zaman-zaman saya belajar gitu. Makanya saya nggak tahu-tahu urusan anak itu pindah pondok, anak itu berhenti mondok karena dilamar sama orang, gitu ya. Drama-dramanya anak-anak pondok pesantren dulu itu, saya nggak tahu-tahu, karena saya tuh isinya belajar aja. Bukan karena saya rajin, tapi karena saya seneng. Beda nih, belajar karena cinta dengan belajar karena rajin. Saya nggak rajin belajar, saya pemalas orangnya, tapi saya seneng belajar, teman-teman. Saya senang belajar, ya. Sayyidah Aisyah tuh senang belajar, cinta belajar. Maka apa-apa nanya sama Nabi, apa-apa nanya sama Nabi. Kalau nggak paham nanya sama Nabi gitu. Bahkan sahabat paling pinter itu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi Muhammad, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Akan tapi berulang kali, beberapa momen Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang satu masalah. Sayyidina Ali menjawab, "Is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah." Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih tahu daripada saya dalam masalah ini. Tuh, diakui keilmuannya bahkan oleh kalangan sahabat laki-laki. Kurang keren apa, teman-teman? Kurang brilian apa? Akalnya, kecerdasannya, dan memorinya tentang ilmu agama ini. Seorang perempuan yang luar biasa pinternya. Maka siapapun darimu yang kepengen pinter, banyak-banyak nyambung sama Sayyidah Aisyah. Atau kalau kamu udah telat, saya tuh setiap kayak gitu saya ngelihat, ya ampun, nih omong umurnya 60-an tahun ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi perempuan-perempuan pinter, tuh, suruh mereka dan dirimu juga banyak-banyak nyambung hati sama Sayyidah Aisyah. Kirimin Fatihah buat Sayyidah Aisyah gitu ya. Nak, kamu belajar nih nak, sering-sering kirim Fatihah nak sama perempuan paling pinter, Sayyidah Aisyah. Terutama kalau dia adalah perempuan. Ya kan? Suruh nyambung, biar nyambung ilmu sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tuh, teman-teman. Di antaranya masalah qiraat. Nabi itu ada nanya gitu kan. Ada bilang, kata Nabi Muhammad, siapa yang nganterin jenazah, ikut nganter jenazah, siapa yang nyolatin jenazah kalau ada orang meninggal dunia, falahu qiraat. Dia dapat pahala 1 qiraat. Terlagi Nabi Muhammad bilang lagi, siapa yang nganterin jenazah, dia dapat pahala 1 qiraat. Sahabat-sahabat tuh pada saling nanya, qiraat apaan sih? Kagak ada yang ngerti. Sampai kemudian mereka nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Tuhan, kami ini banyak banget, wahai Sayyidah, ya, kami banyak sekali mendengar Nabi Muhammad tuh bilang qiraat gitu. Apa sih artinya qiraat? Nabi tuh waktu nyebutin siapa yang ikut nyolatin jenazah, dia dapat 1 qiraat. Siapa yang nganterin jenazah sampai ke kubur gitu kan, nungguin sampai dikuburin, dia dapat qiraat. Itu qiraat tuh artinya apa ya Tuhan? Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, qiraat itu saya udah pernah nanya sama Nabi Muhammad, itu artinya adalah bimil ijabalil Uhud, setimbangan seberat gunung Uhud.
Wah. Sahabat begitu dengarnya mereka bilang, faqad dayya'nal qararit. Ya ampun, udah berapa gunung Uhud nih. Udah berapa banyak kirat-kirat yang kita lewatkan begitu aja. Kita kirain kirat tuh seinian gitu, kayak segenggam, apa sekuali gitu ya. Ternyata segunung Uhud, faqad dayya'nal qararit. Berapa banyak nih kirat-kirat yang udah terlewatkan, yang sudah kita sia-siakan. Itu hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Banyak banget tuh teman-teman hal-hal yang diriwayatkannya oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah dalam hukum agama Islam ini.